Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, menikah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membangun bahtera rumah tangga yang sesuai perintahnya. Oleh sebab itu, memilih pasangan untuk dinikahi juga tidak boleh asal-asalan. Ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memutuskan menjalani pernikahan bersama seseorang. Tidak hanya bagi pria, setiap muslimah juga wajib untuk memilih pasangan yang baik dan berakhlak mulia. Ada sejumlah sifat pria yang tidak boleh dinikahi menurut Islam dan dalil dalam Al-Quran. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu musyrik. Sifat pria yang tidak boleh dinikahi menurut Islam yang pertama adalah musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Yang kedua yaitu tidak pernah sholat. Selain musyrik, sifat laki-laki yang tidak boleh dinikahi dalam Islam berikutnya adalah tidak pernah sholat. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sekaligus menjadi tiang agama. Oleh sebab itu, sholat menjadi hal yang wajib dipertimbangkan sebelum menikahi seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Yang ketiga yaitu suka berbohong. Dia pernah ketahuan berbohong di belakang atau di depan kita, maka kita wajib mewaspadainya. Karena salah satu sifat pria yang tidak boleh dinikahi dalam Islam adalah suka berbohong. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan ke jalan kemaksiatan, dan kemaksiatan itu menyeret ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu memiliki akhlak yang buruk. Rasulullah SAW berpesan, apabila ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dari hadis tersebut bisa kita ketahui bahwa salah satu sifat laki-laki yang harus dihindari sebelum memutuskan untuk menikahinya adalah berakhlak buruk. Yang kelima yaitu memiliki sifat kasar. Jika dia pernah bersikap kasar kepada kita atau orang lain, maka sebaiknya hindarilah. Rasulullah SAW mengingatkan, sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu, maka dia akan menghiasinya.
dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. Yang keenam yaitu tidak berpenghasilan. Tidak dipungkiri bahwa membangun rumah tangga membutuhkan waktu, tenaga, hingga materi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, salah satu hal yang wajib dipenuhi seorang pria sebelum menikah adalah memiliki penghasilan. Karena sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Pada zaman Rasul ada sebuah riwayat di mana saat Fatimah binti Qais ditalak 3 oleh suaminya, dia menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Setelah selesai masa iddah, ada 2 lelaki yang melamarnya, yaitu Muawiyah dan Abu Jahm. Fatimah meminta saran kepada Rasulullah SAW. Rasul pun bersabda, untuk Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya ringan tangan atau suka memukul. Sedangkan Muawiyah miskin, tidak punya harta atau tidak berpenghasilan, maka menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu memiliki penghasilan haram. Selain tidak berpenghasilan, sifat pria yang tidak boleh dinikahi menurut Islam berikutnya adalah memiliki penghasilan yang haram. Percuma jika dia berpenghasilan tapi hartanya berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau didapat dari cara yang haram dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada daging yang tumbuh dari as-suhud atau harta haram kecuali neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedelapan yaitu pelit. Sifat pria yang harus dihindari lainnya adalah pelit. Hindun binti Utbah pernah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku, sehingga terpaksa aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Yang kesembilan yaitu suka melirik perempuan lain. Sifat yang terakhir adalah suka melirik perempuan lain. Jika dia pernah ketahuan sekali atau beberapa kali melirik perempuan lain, maka sebaiknya pertimbangkan untuk tidak menikahinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah sudah menetapkan terhadap anak-anak Adam bagian dari zina yang bisa jadi dia mengalaminya, dan hal itu tidaklah mustahil. Zina mata adalah penglihatan, zina lisan adalah perkataan bahwa diri ini menginginkan dan menyukai, serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa sifat pria yang tidak boleh dinikahi menurut Islam yang wajib kita ketahui sebelum membangun rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.